Selamat sore Bapak Ibu. Pada kesempatan yang indah ini kembali kami bisa berdialog dan saya kemudian ada tamu yang istimewa yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau sapa dulu Ibu Haja Tatong Bara. Selamat datang Bu. Terima kasih, selamat baku dapat. Selamat baku dapat. Amin. Jadi Ibu datang dalam rangka kunjungan sesuatu keperluan pemerintahan di Kota Mobagu. Ibu adalah Wali Kota Kota Mobagu 2 periode. Nanti beliau akan lebih menjelaskan dan kami merasa terhormat dan kebagian berkat bisa mampir di tempat sini dan kesempatan ini kami rindu untuk bisa berdialog. Ibu Tatong, hari-hari ini kita bersyukur Pak Anies sedang mengedepankan pemulihan terhadap perempuan dan generasi berikutnya dan anak-anak. Jadi satu kebanggaan Ibu seorang perempuan yang bisa menitih karir dan menjadi berkat untuk masyarakat luar biasa. Mungkin boleh Ibu cerita sedikit tentang pengalaman Ibu atau latar belakang sehingga bisa mencapai suatu kepercayaan dan tugas negara. Oke, baik. Ya. Pertama, di dalam keluarga barangkali Pak Pendeta, kami dari keluarga yang biasa saja. Oke. Tapi oleh ruang politik yang begitu terbuka, kami sebagai warga dan tentunya perempuan tentu mengambil bagian di dalam politik ini. Oke. Kami bersyukur tinggal di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Utara, yang kemudian tidak mempersoalkan tentang apa dia laki-laki atau perempuan, termasuk di dalam politik. Nah, akhirnya kami bisa berada pada titik ini karena tentu kemauan kami yang cukup kuat, kemudian ada ruang terbuka politik untuk menyamakan atau tidak mempersoalkan apakah dia perempuan atau laki-laki di dalam politik, sehingga kami bisa seperti ini. Tentu di Sulawesi Utara kita ketahui bahwa perempuan banyak sekali yang duduk di eksekutif maupun di legislatif. Iya, luar biasa ya. Nah, jadi Ibu sudah 2 periode dan sebentar lagi akan purna tugas. Ya, syukur alhamdulillah. Dan dalam purna tugas ini kami dengar bahwa Ibu masih punya keterbebanan juga untuk terus mengabdi ke masyarakat ya. Luar biasa. Jadi mungkin ada latar belakang apa sehingga Ibu rindu untuk masuk di pencalekan dan lain sebagainya? Baik, ya kami tentu kalau kita semua mau berpikir beban kerjaan atau tanggung jawab, walaupun dengan ruang waktu yang begitu panjang sebagai wakil ketua DPRD, kemudian jadi wakil selama 1 periode, 2 periode wali kota, bukan berarti kita sudah habis pengabdian. Namun di daerah kita khususnya masih butuh terus-menerus untuk keberlangsungan pembangunan. Oleh sebab itu, di akhir dari masa jabatan ini kita akan berupaya menyelesaikannya dengan baik. Dan kemudian bisa meneruskan dengan mempersiapkan diri untuk masuk di kontestasi 2024 sebagai calon anggota DPR RI. Insya Allah kita bisa berikhtiar untuk bisa meraih dukungan masyarakat yang seluas-luasnya. Amin, amin, luar biasa. Jadi saya kira bukan hal yang baru lah untuk Ibu di soal pemerintahan maupun pengabdian kepada masyarakat. Yang menjadi semacam perhatian kami, Ibu masuk dari Partai Nasdem ya? Ya, Nasdem. Yang syukurlah Partai Nasdem itu sudah menjadi rahasia umum bahwa mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kira-kira sepintas bagaimana menurut Ibu dengan sosok Pak Anies Baswedan ini? Secara umum ya, kami selaku pemerintah tentu selalu mengambil bagian untuk komparasi atau komparatif dengan beberapa daerah. Complicatednya Jakarta itu menjadi ukuran kami bahwa Pak Anies ketika di Jakarta itu memberikan pikiran totalitas beliau sehingga Jakarta jadi berbeda. Kami sama-sama di pemerintahan
walaupun kami jauh, kami bupati di Indonesia Timur atau wali kota Indonesia Timur, tetapi Jakarta merupakan satu ukuran barometer di negara ini, dan sosok Pak Anies menurut kami adalah sosok yang sangat sukses menangani pemerintahan khususnya di Jakarta. Yang begitu complicated bisa begitu sejuk, damai dan maju seperti kita lihat saat ini. Ya, luar biasa ya. Jadi memang selama Ibu bertugas ada komparasi-komparasi dan ada semacam perbandingan studi juga untuk kita rindu tentu kita meneladani ke daerah-daerah yang maju, Bu ya. Siap, tentu. Untuk menghadapi pemilu kan tentu ada suka duka mungkin dalam perjalanan ini, ataupun Ibu sebagai pemerintah dan juga sebagai rakyat yang ada di Kota Mobagu. Kira-kira harapan apa Ibu untuk pemilu yang akan kita tempuh? Tinggal beberapa saat lagi nih. Tentu semua kita di masyarakat maupun kita yang sedang berada di dalam politik dan di peran apapun, di persoalan politik yang sebentar lagi kita jelang, tentu kita berharap ada satu proses yang baik, proses estafet pemerintahan terutama pemilihan presiden yang kondusif, agar bangsa ini bisa melangsungkan pemerintahan dan bisa terus berjalan tanpa ada kendala akibat dari proses politik. Dan tentu kami harapkan agar demokrasi itu benar-benar nyata. Setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama. Amin. Baik itu dipilih maupun memilih. Sehingga kalau ini kita bisa benar-benar wujud nyatakan, maka saya yakin kondusivitas negara kita akan baik dan kemudian kita bisa meraih kemajuan yang lebih daripada hari ini. Apalagi kita mendapatkan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang dengan proses yang baik tentunya, sehingga ada pengakuan secara menyeluruh, tidak ada konflik setelahnya. Luar biasa. Memang kontestasi, rivalitas itu pasti ada ya di dalam pemilu, tetapi tidak harus kemudian bermusuhan begitu, Bu ya. Betul. Pak Anies selalu ngomong bahwa lawan pertandingan itu merupakan penguatan, tidak perlu menjadi musuh. Saingan itu merupakan pembelajaran untuk demokrasi atau rivalitas. Jadi terima kasih Ibu punya harapan. Saya kira kita semua punya harapan bahwa kita doakan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pemerintah menjalankan proses ini dengan baik dan menghasilkan pemimpin dan caleg-caleg yang betul-betul akan membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Insyaallah. Luar biasa. Mungkin terakhir ada harapan apa kira-kira Ibu untuk teman-teman yang ada ke depannya? Tentu hari ini secara personal kita di politik pasti kita memiliki dukungan pada calon atau yang turun untuk bertarung di dalam Pilpres ini. Tentu kita semua berbeda bukan berarti kita intoleran. Kita jadi terpecah belah, jangan. Karena kita proses demokrasi itu harus berbeda. Di dalam pertarungan itu energi bertarung kita ada ketika lawan itu ada, sehingga kita saling menghormati untuk melahirkan pemimpin ke depan yang dapat membawa perubahan untuk kita semua. Amin. Luar biasa. Mungkin itu Pak Pendeta yang bisa kami sampaikan. Jadi baik. Terima kasih, senang sekali boleh berdialog sekalipun dengan waktu yang singkat. Harapannya tentu dengan latar belakang Ibu yang bisa menjadi teladan bagi semua pemirsa, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Pak Anies bahwa perlu kita memuliakan perempuan. Amin. Perempuan itu, saya cuplik sedikit Bu ya, kalau di Kristen itu dia sebagai penolong. Jadi saya sering bilang kalau penolong lebih kuat malah antara penolong dan yang ditolong. Jadi tidak boleh melihat perempuan itu sebagai makhluk lemah. Memang dia lemah lembut, tetapi ada kekuatan yang luar biasa, ada peran-peran yang luar biasa, dan itu sudah Ibu buktikan. Kalau izin Pak Pendeta, kalau Pak
calon presiden Pak Anies menggagas memuliakan perempuan dan anak-anak itu luar biasa. Ya. Satu saja Pak Pendeta, tidak ada di dunia ini kita lahir tidak melalui ibu, Betul. tidak dilahirkan oleh seorang ibu. Amin. Kemudian juga perempuan itu perbedaan dengan laki-laki hanya di jenis kelaminnya, tapi dalam cita-citanya Ya. itu apa namanya sama ya, berpeluang. Sama ya, berpeluang. Mungkin itu. Jadi kami sangat tersanjung ya dengan proses yang Pak Anies lakukan dengan pemulihan perempuan itu sungguh-sungguh merupakan satu konsep yang bagi kami perempuan itu harus kita topang dan kita syukuri. Amin. Apabila beliau calon presiden yang kemudian ada konsep itu, saya rasa dari kita semua pasti setuju. Amin. Dan mudah-mudahan ini bagian yang harus diperhatikan siapapun yang menjadi presiden kelak. Ya, amin. Luar biasa. Jadi terima kasih Sama-sama, Ibu Pak Pendeta, Tatom Bara. terima kasih. Senang sekali boleh berdialog dengan waktu yang singkat. Siap. Semoga Ibu sukses terus. Amin, amin. Terima kasih Dan Pak hormat Pendeta. kami kepada keluarga dan semua rakyat yang ada di Kota Mobagu. Terima kasih. Ya, Tuhan menyertai Ibu. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih.